Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Mei dan kita masih berada di bulan misi. Ada yang bersukacita di bulan misi ini atau B aja? B aja ya, karena belum gajian. Betul. Ya, jadi bulan misi, bulan Mei, saya berharap bahwa selama bulan Mei ini kita tidak ketinggalan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kita diingatkan bahwa kita harus berbagian di dalam menjalankan amanat agung Yesus selama kita hidup di dunia ini. Dari minggu pertama kita sudah diingatkan bahwa bagaimana kita menghidupi misi Kristus yang sudah datang ke dunia, bagaimana kita juga terlibat memberitakan Kristus itu bagi dunia ini. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar tentang diingatkan kembali bahwa kita sungguh celaka bila kita tidak memberitakan Injil kepada sesama. Betapa celakanya kita bila kita tidak berfungsi menjadi garam dan terang di mana kita berada. Celakanya kita bila kita tidak berfungsi sebagai terang di mana kita berada. Dan saya berdoa Bapak Ibu, kerinduan saya, jangan sampai bulan Mei ini berlalu begitu saja tanpa kita memikirkan dan mewartakan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Amin ya. Ya, aman. Oke, nah hari ini kita akan membahas tema lanjutan dari minggu pertama dan kedua, yaitu misi kepada yang terdekat. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 kita baca ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Kalau sudah ketemu kita baca secara silih berganti. Saya ayatnya yang ke-24, Bapak Ibu 27. Saya 27, Bapak Ibu ayat 28 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-34. Kalau sudah ketemu saya memulai. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakai dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita ini adalah misi kepada yang terdekat. Kita perlu perhatikan dan Bapak Ibu, kalau kita mau jujur ya, bahwa untuk menjadi saksi Kristus menjadi tugas yang mungkin kebanyakan orang itu mereka abaikan. Kebanyakan orang Kristen mengabaikan akan panggilan ini. Betul ya? Menjadi seorang saksi Kristus ini kebanyakan kita, termasuk saya juga di dalam hal itu, tugas panggilan ini sangat mungkin kita abaikan. Kita mungkin berkata bahwa itu bukan bagian saya. Itu bukan bagian saya. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah itu kita tidak hanya cukup menerima lalu kita puas diri dengan keselamatan itu. Tidak berhenti sampai di situ. Pertanyaannya adalah,
Mengapa orang malas, sulit mewartakan Yesus bagi orang-orang sekitarnya? Mungkin karena malas, takut, tidak peduli, acuh tak acuh, dan lain sebagainya. Nah, melalui hari ini, tema kita hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus berbagian di dalam tugas panggilan Injil ini, misi ini. Kita akan melihat dulu apa sih artinya misi. Bapak Ibu mungkin pernah dengar arti misi ya. Apa itu misi? Bukan permisi, bukan. Tetapi misi ini adalah berbicara tentang panggilan. Ini saya sampaikan begini. Tugas atau panggilan untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada dunia. Dan ini merupakan sebagai kelanjutan dari pengutusan Yesus Kristus oleh Bapa ke dunia. Jadi kita mengerjakan apa yang sudah Yesus lakukan selama dia di dunia ini. Dan kita yang menjadi perpanjangan tangannya untuk mewartakan kabar baik itu bagi orang-orang di sekitar kita. Keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita tidak kita hanya miliki sendiri. Tidak hanya berhenti kepada kita, tetapi kita teruskan supaya mereka juga melihat keindahan Injil itu di dalam Kristus Yesus. Nah, kita masuk di dalam bagian yang sudah kita baca. Yang sudah kita baca ini Bapak Ibu cuma sepotong sebenarnya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat keseluruhan daripada pasal 16 ini, sungguh bagus sekali, indah sekali cerita daripada kisah para rasul ini. Di sini kita melihat bahwa ini adalah perjalanan misi Paulus, perjalanan misinya yang kedua. Bapak Ibu mungkin agak-agak mungkin perjalanan misi itu apa? Yang kedua itu seperti apa? Di Alkitab Bapak Ibu yang fisik, di bagian belakang itu ada peta. Perjalanan misi Paulus, Bapak Ibu bisa cek di situ, ada di sana. Perjalanan misi Paulus yang kedua, yang pertama juga ada di sana. Nah, yang kita bahas ini adalah perjalanan misi, termasuk perjalanan misi Paulus yang kedua, perjalanannya menuju Eropa, begitu. Nah, diawali dengan di pasal 16 ini adalah perjalanan Paulus menuju Listra. Di sana Paulus bertemu dengan Timotius. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Dan kemudian Paulus dan Silas tiba di kota Filipi, di tempat di mana kita baca ini. Nah, di Filipi dia bertemu sebenarnya ada 3 orang di sana. Yang pertama ada Lydia, kemudian ada perempuan yang kerasukan setan, dan yang terakhir ada yang tokoh yang kita baca hari ini adalah ada kepala penjara. Nah, di Filipi mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lydia. Dia berprofesi sebagai penjual kain ungu dari Tiatira. Lydia ini adalah seisi rumahnya menjadi percaya lalu memberi diri dibaptis. Dan ini menandakan cikal bakalnya berdirinya jemaat di Filipi. Nah, selang beberapa hari, beberapa waktu mereka ada di Filipi, mereka ketemulah perempuan yang kerasukan setan. Perempuan ini dia seorang budak, lalu dia punya majikan. Majikannya ini memperalat perempuan ini untuk perekonomiannya jadi lebih lancar begitu. Jadi perempuan ini dirasuk setan. Dan melalui perempuan ini karena dirasuk setan, mereka menjadi kaya raya. Perekonomiannya mereka para majikan menjadi lebih bagus. Tiba-tiba ketemulah Paulus sama Silas. Nah, si perempuan ini berkata bahwa dialah yang memberitakan kerajaan surga. Risilah si Paulus dan si Silas. Begitu. Akhirnya yang terjadi adalah Paulus mengusir setan daripada perempuan ini. Dan di sini mulailah masalah. Apa masalahnya? Para majikan-majikan perempuan ini merasa merasa terusik. Mereka berkata bahwa keberadaan Paulus di sini mengganggu ketentraman kita. Akhirnya mereka melaporkanlah Paulus kepada para penguasa. Yang berkuasa waktu itu adalah orang Roma. Yang berkuasa waktu itu adalah para pemimpin Roma. Jadi Silas dan Paulus diarak ke sana. Dituduh bahwa Paulus dan Silas mengacaukan kota kita, memberitakan hal yang enggak-enggak. Dan konsekuensinya yang terjadi, Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Dan tidak hanya dijebloskan Bapak Ibu, kaki mereka itu dibelenggu, dipasung Bapak Ibu, dipasung. Habis itu mereka juga dipukuli. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam bacaan ini, tengah malam Paulus dan Silas berdoa kepada Allah. Dan yang terjadi, penjara itu pun terbuka, pasung pun terbuka. Dan yang terjadi apa setelah itu?
Kepala penjara itu berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawaban Paulus adalah hanya percaya kepada Yesus. Nanti kita akan bahas lebih sedikit mendalam akan hal ini di poin-poin yang akan kita renungkan. Nah, ada 3 poin yang menjadi perenungan kita hari ini Bapak Ibu terkait tema dan juga teks kita. Nah, ini tadi ada perbandingan. Kepala penjara berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Si Paulus berkata bahwa hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja maka engkau selamat. Itu. Nah, nanti ini poin pertama saya adalah terkait misi kepada yang terdekat, maka ini harus dimulai dengan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya adalah, siapa orang percaya? Siapa orang percaya Bapak Ibu? Kita. Kalau kita mengaku orang percaya, berarti misi, tanggung jawab kita. Tidak boleh tidak, kita tidak kerjakan. Berarti harus. Di dalam konteks ini dimulai dengan siapa? Ada Paulus, Silas, dan setelah itu dilanjutkan oleh kepala penjara. Nah, perjalanan, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, perjalanan hidup Paulus sebenarnya, dia ini adalah seorang pembenci Yesus. Dia membunuh para pengikut Yesus hingga nantinya dia ditangkap oleh Yesus dan melayani Yesus, bukan hanya sekedar kata, tetapi bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Orang Yahudi juga membenci dia, begitu. Nah, setelah dia bertobat, maka Paulus tidak hanya berdiam diri Bapak Ibu. Dia tidak acuh tak acuh, tetapi justru sebaliknya. Paulus menjadi giat bahkan militan memberitakan Yesus kepada orang-orang di sekelilingnya, bahkan dari kota ke kota. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu di bagian bacaan kita hari ini, ketika mereka ada di Filipi, mereka dijebloskan di dalam penjara. Kaki mereka dipasung seperti yang saya sampaikan. Penderitaan mereka Bapak Ibu yang mereka alami tetap ada. Penderitaan mereka yang mereka alami tetap mereka tidak menghalangi tanggung jawab mereka di dalam memberitakan Injil. Penderitaan mereka mungkin berat, tetapi itu tidak menghalangi akan tanggung jawab mereka untuk berbagian di dalam misi Kristus. Tetapi kira-kira tengah malam di sana dikatakan Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 25 itu di sana dikatakan, jika kita ada di posisi Paulus dan Silas Bapak Ibu ya, sudah dipukulin, sudah dituduh yang enggak, dijebloskan dalam penjara, dipasung begitu ya. Bayangkan kita ada di posisi Paulus dan Silas. Kira-kira respon kita bagaimana? Mungkin kita menggerutu. Mungkin kita maki-maki pemimpin Roma itu. Mungkin kita maki-maki siapa itu namanya kepala penjara itu. Tidak kan? Tetapi Paulus tidak melakukan hal itu. Dia melakukan apa? Mereka berdoa dan menyembah Allah. Gitu kan? Mungkin di dalam konteks kita sekarang gini ya. Ketika kita diceritakan, diomongin di belakang Bapak Ibu, kita difitnah, digosipin, dan mungkin kita ditimpakan tindakan-tindakan yang enggak begitu ya. Kalau kita mau jujur, kecenderungan kita adalah ingin melawan. Betul ya? Betul apa benar? Benar Bapak Ibu. Mungkin kita berkata bahwa mulut orang ini harus dididik dengan mengata-ngatai balik. Kita harus serang balik, mengadakan pembalasan yang lebih brutal dan tindakan-tindakan lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, sangat ironis Bapak Ibu, bila sikap semacam ini kita jadikan sebagai gaya hidup kita dan kita jadikan sebuah kebanggaan kita. Wah, aku lebih daripada dia. Jika dia punya mulut lebar, aku juga punya lebih daripada itu, lebar daripada itu. Padahal kita ada di dalam gereja, kita mengaku sebagai orang percaya. Tetapi di sini kita melihat Paulus dan Silas, dia dijebloskan, dipukulin, dipasung, dituduh yang enggak. Respon mereka ini, mereka berdoa dan menyembah Allah. Jika kita mengaku sebagai murid Yesus, hendaknya juga karakter Yesus ada di dalam hidup kita. Ada seorang pastor daripada Harvest Christian Fellowship California Bapak Ibu,
namanya Greg Laurie. Di sana dia berkata, ada dua alasan mengapa orang tidak menjadi orang percaya. Ada dua alasan mengapa seseorang tidak menjadi percaya. Yang pertama adalah karena mereka tidak mengenal seorang Kristen. Masuk akal ya? Karena mereka tidak mengenal. Mungkin mereka tidak diberitakan akan Injil. Tapi perhatikan yang terakhir. Alasan yang kedua adalah karena mereka mengenal orang Kristen. Karena mereka mengenal. Berarti ada satu masalah di sana. Mereka mengenal, kita dikenal, tetapi kita nggak berdampak di sana. Hidup kita, gaya hidup kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang nggak percaya. Begitu. Karakter kita, sifat dan lain sebagainya itu tidak mencerminkan. Suka menjatuhkan dan lain sebagainya. Mungkin terkadang tindakan kita dan sikap kita terhadap orang lain itu begitu kritis. Kata-kata kasar dan menghakimi. Sehingga pesan yang kita sampaikan terkesan palsu dengan kita beragama. Mungkin kita berkata shalom. Kita berkata Tuhan itu baik. Tetapi yang orang luar lihat adalah bukan kata-kata itu. Tetapi bagaimana tindakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang akan melihat kasih Allah dalam hidup kita setelah mereka melihat hubungan antara kita dengan Yesus. Gitu. Jadi Paulus dan Silas meresponi tindakan kasar dengan apa? Berdoa dan menyembah Allah. Artinya apa? Mereka menyerahkan kepada Allah perkara yang mereka alami dan membiarkan Allah yang bertindak di dalam keadilannya. Masing-masing kita pendengar yang ada di sini, yang ada di tempat ini, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengaku Yesus, kita adalah murid Yesus. Maka kita juga bertanggung jawab menjadi pewarta Injil Yesus dimanapun kita berada. Tugas kita adalah memberitakan, menyuarakan, menyampaikan kabar baik yaitu Injil. Bukan menjadikan mereka Kristen. Ya. Di beberapa daerah yang saya pernah jumpai, banyak orang yang mengkristenisasi, tetapi itu ajaran tidak benar. Yesus tidak mengajarkan hal itu. Tanggung jawab kita adalah tugas kita, wartakan, beritakan. Mereka mau iring, mereka mau ngikuti, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Itu urusannya Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat seseorang bertobat adalah hanya karya daripada Roh Kudus. Jadi saya tekankan lagi bahwa poin pertama yang menjadi tanggung jawab kita adalah harus kita lakukan. Beritakan Injil. Apapun peran kita sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, pekerja dimanapun kita berada, tidak ada alasan berkata bahwa saya tidak berbagian di dalam hal ini. Tidak. Karena ini diberikan kepada yang mengaku murid Yesus. Yang mengaku murid. Jadi jika kita berkata aku murid, berarti kita harus bertanggung jawab di dalam panggilan ini. Itu poin pertama. Poin kedua saya Bapak Ibu. Injil menjangkau yang terhilang. Injil ini menjangkau yang terhilang, baik secara individu dan juga keluarga. Ini tercermin di dalam keluarga ini. Siapa namanya? Kepala penjara. Di ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Mari kita perhatikan ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Terlalu kecil. Ayat 30 sampai ayat 32 saya bacakan begini. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, Allah sebenarnya berintervensi terhadap kehidupan mereka dengan adanya gempa bumi itu, yang membuat penjara itu terbuka dan pasung mereka juga terlepas. Nah, kisah spektakuler ini membuat kepala penjara ini menjadi takut dan ingin bunuh diri. Tadi kan di ayat 28 atau 29 dia menghunus pedang, mau membunuh diri. Karena kenapa? Kepala penjara harus bertanggung jawab kepada napi-napi ketika ada yang kabur. Dan hukum Romawi yang bertanggung jawab adalah diberikan kepada kepala penjara.
Nah, jadi kepala penjara ini mungkin dia berkata, sebelum orang Romawi, para pemimpin bertindak membunuh saya, maka saya harus bunuh diri dulu. Lebih mungkin dia berkata bahwa lebih terhormat bunuh diri daripada orang Roma, pemimpin Roma membunuh saya. Tetapi ada suara Paulus berkata, jangan celakakan dirimu di ayat 28. Meskipun penjara sudah terbuka, mungkin sudah penjara terbuka Bapak Ibu, itu kesempatan untuk melarikan diri sebenarnya. Kalau di Indonesia mungkin begitu kan? Penjara terbuka, para napi mungkin bisa kesempatan untuk bisa melarikan diri. Tetapi Paulus dan Silas tidak melakukan hal itu. Dia berkata, kami di sini, kami tidak melarikan diri, kami tetap di sini. Peristiwa ini membuat kepala penjara ini tersungkur di kaki Paulus sambil bertanya, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Pertanyaan sekaligus pernyataan ini Bapak Ibu memunculkan sebuah kegentaran di dalam hati kepala penjara. Artinya apa? Ini adalah akses Injil masuk kepada orang ini. Sekalipun kepala penjara ini di dalam kepanikan, dia ingin selamat. Tidak hanya fisiknya, tidak hanya raganya, tetapi jiwanya. Dan ini adalah Paulus menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara ini. Apa respon Paulus? Dia berkata, hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, maka engkau selamat dan seisi rumahmu. Jadi dia selamat, lalu juga seisi rumahnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya percaya di sana? Percaya di sana adalah Paulus mengingatkan bahwa letakkan seluruh hidupmu, pengharapanmu kepada Allah, kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, maka engkau akan hidup. Bila engkau menaruh percayamu sekarang ini karena jabatanmu, karena kekuasaanmu, maka itu akan bakalan lenyap. Ketakutan akan terus menggorogoti kamu. Tetapi ketika engkau menaruh percayamu kepada Yesus, maka itu akan jadi jaminan, bahkan kematian pun tidak akan merebut engkau dari tangan Kristus. Bapak Ibu coba perhatikannya. Kalau di agama, di kepercayaan lainnya, kalau ditanya pertanyaan si kepala penjara ini, Tuan, apa yang aku harus lakukan supaya aku selamat? Kalau kita mungkin ada bertanya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa selamat? Kepercayaan lain berkata bahwa begini, mungkin engkau harus beribadah sekuat tenaga, engkau harus di dalam Alkitab ada beramal ya, beramal bisa, atau kamu bisa melakukan kebajikan ini dan lain sebagainya. Artinya apa? Agama-agama lain di dunia ini menawarkan aturan. Lakukan, maka engkau diselamatkan. Mungkin diselamatkan. Tetapi kekristenan, Injil itu tidak berkata begitu. Apa yang sudah Allah lakukan di dalam Kristus Yesus diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Apa yang kita lakukan tidak ada usaha manusia sama sekali. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Jadi keselamatan, kehidupan kekal sudah Tuhan sediakan. Diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Jadi ini adalah perbandingannya. Di agama-agama dunia menawarkan keselamatan dengan cara apa? Engkau harus lakukan ini, aturan-aturan ini, maka engkau akan selamat. Tetapi di dalam Injil tidak begitu. Kristus sudah lakukan terlebih dahulu, maka dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Injil inilah yang menjangkau yang tidak terjangkau. Dan disinilah buktinya siapa? Kepala penjara. Kepala penjara ini menjadi bertobat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada itu, kepala penjara ini juga, keluarganya juga turut diselamatkan. Mari kita perhatikan kembali ayat 31. Yang saya sudah, yang putih itu, saya bacakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tadi kita sudah bahas percaya, tetapi perhatikan kalimat terakhir, engkau dan seisi rumahmu. Mungkin kita bertanya, apakah dengan percaya satu orang, kepala keluarga percaya kepada Kristus, apakah semua di dalam keluarga bisa juga ikut percaya? Tidak ya.
Perhatikan ayat sebelumnya, Pak. Setelah itu, di ayat 32, itu dibarengi dengan apa? Paulus memberitakan firman. Artinya begini, jika Injil diberitakan dan diterima, maka seluruh rumah dapat diselamatkan. Itu prinsipnya. Diterima. Siapa yang menerima? Semua yang ada di dalam rumah itu. Jadi keselamatan itu bukan keselamatan massal, bukan keselamatan patriarki karena satu orang, bukan. Tetapi satu orang ini dipakai menjadi akses supaya diberitakan Injil, diberitakan bagi keluarganya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan John Calvin berkata, ya, seorang tokoh reformator, dia berkata, ketika Injil masuk di sebuah rumah, di rumahnya kita mungkin ya, ia membawa terang dan kehidupan bagi setiap anggotanya, bukan hanya pemimpinnya, bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada semua, asal ada pemberitaan firman di dalam keluarga itu. Amin ya. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu berbagian mewartakan Injil Yesus, menceritakan Injil itu kepada keluarga kita yang belum percaya, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kenapa? Kita ini adalah saluran Injil bagi rumah kita. Jangan lelah bersaksi di dalam keluarga, dan biarlah rumah kita menjadi altar, bukan hanya tempat tinggal. Amin ya. Pastikan rumah kita jangan hanya jadi tempat tinggal semata, tetapi jadikan itu sebagai altar. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berbagian. Di poin kedua ini, kita diingatkan bahwa Injil itu bisa menembus bahkan yang tidak ditembus sama sekali. Oleh karena kenapa? Kuasa Allah. Dan yang terakhir, poin saya terakhir adalah kuasa Injil mengubahkan. Mari kita lihat ayat 34. Ayat 34 di sana dikatakan, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bukan hanya percaya, mereka juga dibaptis. Setelah gempa, setelah air mata, datanglah sukacita. Tapi bukan karena masalah selesai Bapak Ibu, tetapi sukacita itu hadir karena Tuhan hadir. Sukacita itu hadir karena Tuhan hadir. Iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Iman yang menyelamatkan tidak datang sendirian, tetapi selalu disertai dengan pertobatan sejati dan menghasilkan perubahan di dalam kehidupan. Dan inilah yang terjadi di dalam tindakan kepala penjara yang segera membasuh luka-luka Paulus. Setelah dia menerima Yesus, maka tindakannya apa? Dia membasuh kaki Paulus. Mungkin karena sudah dipukulin, kakinya sudah dipasung, maka dia berkata bahwa aku mau membasuh kaki Paulus dan Silas, lalu menyerahkan diri untuk dibaptis. Ini merupakan respon yang otentik Bapak Ibu terhadap anugerah keselamatan yang diterima. Jadi dengan ini saya mengatakan bahwa ketika Kristus masuk ke rumah kita, itu tidak hanya dosa yang pergi sebenarnya. Bukan hanya dosa yang diusir, tetapi sukacita surgawi datang menetap di sana. Injillah bukan hanya sekedar persetujuan intelektualnya kita. Itu adalah perjumpaan yang mengubah kita. Perhatikan Bapak Ibu, selama kita menjadi orang Kristen, memutuskan percaya Injil, apakah ada perubahan yang otentik di dalam diri kita atau tidak? Ada satu transformasi yang bisa orang lihat di dalam hidup kita atau tidak? Itu perlu kita pertanyakan. Ketika Injil benar-benar ada di dalam hati kita, itu akan menghasilkan apa? Sukacita yang melimpah. Sukacita yang dibagikan dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menutup poin ini dengan satu kesaksian saya Bapak Ibu terhadap almarhum papa saya. Sebelum dia meninggal, 1 minggu sebelum dia meninggal, saya pulang ke Nias waktu itu, dan papa saya ini masih kental dengan adat istiadat. Dan kalau berdoa ada unsur-unsur sinkretismenya. Apa itu unsur-unsur sinkretismenya? Dia berdoa kepada Allah, tetapi juga diselipin doa-doa itu juga diserahkan kepada nenek moyangnya. Nenek moyang sudah meninggal. Jadi dia berdoa kepada 2 Tuhan kalau saya bahasakan. Kepada Allah yang hidup
dan kepada nenek moyangnya. Bahkan dia menyerahkan anak-anaknya supaya dijagain dan dilindungi. Sebelum dia meninggal 1 minggu itu saya berkesempatan untuk memberitakan Injil kepada papa saya. Dan itu sangat sulit. Karena kenapa dia berkata bahwa sulit masuk surga. Padahal dia sudah lama menjadi orang Kristen. Dari dia kecil, bahkan dari kandungan orang tuanya, dia sudah menjadi Kristen. Tetapi hidupnya tidak benar-benar menjadi seorang pengikut Kristus. Mabuk-mabukan iya, tetapi tidak main pukul. Mabuk-mabukan iya, begitu. Tetapi di sini saya melihat waktu 1 minggu itu sebelum papa saya itu meninggal, saya memberitakan bahwa ada pribadi yang mengasihi hidupnya, mengasihi jiwanya, melebihi dari apa yang dia genggam. Dia berpikir bahwa, papa saya berpikir bahwa saya tidak mau meninggalkan dunia ini. Karena nanti saya takut masuk neraka dan lain sebagainya. Tetapi perjalanan 1 minggu sebelum dia meninggal, maka itu adalah momentum bagi saya untuk mewartakan kasih Kristus bagi dia. H-1 Bapak Ibu sebelum dia meninggal itu hari Jumat. Hari Sabtu dia meninggal pagi subuh. Hari Jumat itu saya berdoa sungguh-sungguh kepada dia dan mengajak supaya dia juga mengucapkan apa yang saya ucapkan. Dan dia memutuskan meninggalkan semua yang menghalangi dia selama ini berjumpa dengan Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, papa saya meninggal dunia dengan tenang. Sebelumnya tidak bisa tidur. Sebelumnya itu tidak bisa makan dan lain sebagainya. Badannya panas. Tetapi malam itu sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Saya beritakan Injil. Maka dia dengan tenang. Dia dengan tenang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jangan tunggu ajal itu datang. Jangan tunggu maut itu datang. Mari berbagian. Mereka orang-orang yang di sekitar kita butuh Injil. Keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Jangan kita tidak peduli dengan mereka. Mungkin sebuah challenge bagi kita Bapak Ibu. Mungkin kita lakukan proyek ketaatan di minggu ini. Mari kita pikirkan satu orang saja yang ingin kita doakan. Mungkin kita ingin orang itu selamat. Sebutlah nama mereka di dalam doa kita. Sebutlah nama mereka supaya mereka melihat Kristus. Berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Sebut satu aja. Minimal satu aja Bapak Ibu. Sehingga kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan pada waktunya, bila Tuhan berkehendak, Tuhan akan bukakan jalan. Perhatikan kepala penjara ini. Mungkin tembok penjara yang tidak bisa ditembus, tetapi Injil bisa tembus. Tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, saya tidak bisa. Kesibukan saya begitu besar. Saya mengatakan, kesibukan kita bukan alasan untuk tidak menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Amin ya. Jangan kita jadikan kesibukan kita, tidak bisa. Hanya hamba Tuhan yang bisa. Tidak Bapak Ibu. Karena kenapa? Misi tanpa aksi hanya wacana. Misi sejatinya tidak hanya tergerak, tetapi bergerak. Ada 3 poin tadi yang saya sampaikan. Misi adalah tanggung jawab orang percaya. Kita yang mengaku orang percaya. Injil itu menjangkau yang terhilang. Dan kuasa Injil itu bisa mengubahkan. Sebelum kita wartakan, pastikan kita dulu sudah diubahkan oleh Injil itu. Kita mengklaim dan menyebut diri kita murid Yesus. Tetapi kita enggan bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Apakah kita masih layak disebut sebagai murid Yesus? Mari kita renungkan hal ini Bapak Ibu. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Saya beri waktu bagi kita memikirkan siapa satu orang yang ingin kita beritakan, wartakan Injil. Entah itu adik kita, kakak kita, saudara-saudara yang lain. Mari kita sebut nama mereka di dalam doa-doa kita.